Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 3, PS3A, akan mempresentasikan tentang wakaf produktif. Pada presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen siswa yang diampu oleh Ibu Siti Hasanah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sebagai moderator pada presentasi kali ini, Nur Hayati Alismi Arif. Selanjutnya ada Audi Zaki Sihab sebagai pemateri, Devara Regita Putri sebagai pemateri, Muhammad Mauldi Gusmiladi sebagai pemateri, dan Salma Rohadatul Aisi sebagai pemateri. Oke, kita akan masuk pada poin yang pertama tentang sejarah awal mula wakaf yang akan disampaikan oleh Saudara Audi Zaki Sihab kepada Saudara Audi Zaki Sihab. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal mula wakaf. Sebelum saya menjelaskan mengenai sejarah awal mula wakaf, saya akan mereview sedikit mengenai materi yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya oleh kelompok sebelumnya juga, yaitu mengenai apa pengertian dari wakaf itu sendiri. Wakaf itu sendiri, secara bahasa, itu berarti menahan, berhenti, atau diam. Ya, menahan, berhenti, diam. Artinya apa? Artinya adalah wakaf merupakan sebuah kegiatan menahan harta kepemilikan seseorang, ya, kepada orang lain ataupun lembaga dengan cara menyerahkan harta tersebut kepada orang lain ataupun kepada lembaga tadi untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umat. Itu adalah pengertian, secara singkat pengertian dari wakaf. Dari pengertian tersebut kita menuju kepada sejarah awal mula dari wakaf itu sendiri. Praktik wakaf itu sudah berkembang sebelum datangnya Islam, teman-teman semua, atau yang kita sebut dengan wakaf pra-Islam. Meskipun pada masa ini itu belum dinamakan wakaf atau belum kita kenal dengan istilah wakaf, tapi secara konsepnya itu konsep wakaf. Hal ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pada masa itu sudah terdapat beberapa bangunan yang dijadikan sebagai tempat peribadahan, yang mana bangunan ataupun tempat tersebut itu sudah bukan menjadi milik pribadi, milik perorangan, tetapi sudah menjadi milik bersama, yang mana tempat tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umatnya. Ya, kita tahu ada beberapa tempat peribadahan yang sudah dibangun, baik dari agama tauhid pada saat itu yang dibawa oleh ajaran nabi-nabi terdahulu ataupun dari agama-agama yang lain. Itu sudah ada, secara konsep sudah ada. Saya kasih contoh realnya adalah adanya Ka'bah. Meskipun ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, Ka'bah ini disalahgunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat bahwasanya Ka'bah ini bukan milik satu dua orang, bukan milik pribadi, tapi sudah barang tersebut sudah diwakafkan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat Arab itu sendiri pada saat itu. Kita melihat bahwasanya Ka'bah ini bukan lagi menjadi milik pembuatnya, yaitu Sayyidina beliau Nabi Ibrahim beserta anaknya gitu. Tetapi kita melihat bahwasanya Ka'bah ini sudah menjadi milik orang-orang Arab pada saat itu, suku-suku Arab pada saat itu. Karena apa? Karena tempat itu sudah diwakafkan. Nah, secara konsep, secara praktik itu sudah ada
praktik wakaf sebelum adanya Islam. Namun ya kembali lagi, pada saat itu belum kita kenal dengan istilah yang namanya wakaf. Berikutnya adalah wakaf pada masa Rasulullah SAW. Ya, wakaf itu disyariatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad SAW itu berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Ya, memang pada saat itu ada beberapa pendapat juga ya tentang siapa orang pertama kali yang melakukan wakaf, karena berbeda menurut beberapa sumber tentang siapa sih orang yang pertama kali melakukan wakaf. Yang seperti yang diriwayatkan dari hadis dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Sayyidina Umar. Sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf dari Rasulullah SAW. Kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah melakukan wakaf, yaitu beliau mewakafkan 7 kebun kurma miliknya pada tahun ketiga Hijriah, dan juga beliau juga mewakafkan kebun milik Mukhairik ya setelah adanya perang Uhud. Dan juga dari hadis tadi yang masih menjadi perdebatan untuk siapa orang yang pertama kali mau melakukan wakaf gitu. Keduanya memiliki argumennya masing-masing gitu. Baik dari kaum Ansor yang mengatakan bahwasanya Rasulullah yang orang yang pertama kali melakukan wakaf, dan juga kaum Muhajirin yang pertama kali melakukan wakaf adalah Umar. Beliau sama-sama memiliki memiliki dalil ataupun memiliki penguat masing-masing. Ya, yang wallahu alam, siapapun yang diantara keduanya yang melakukan wakaf pertama kali, ya wallahu alam. Kita di sini tugas kita adalah membaca dari sejarah yang ada dan kita imani dari sejarah yang ada tersebut gitu ya. Dan kita juga selanjutnya beralih kepada masa Umar bin Khattab gitu. Tadi dari perdebatan tadi, salah satu yang menjadi perdebatan adalah karena pada saat itu Sayyidina Umar itu mendapatkan hadiah dari orang ini, mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Sayyidina Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, dan Sayyidina Umar tuh sangat senang sekali mendapatkan hadiah tersebut, mendapatkan tanah tersebut, sehingga sampai-sampai Sayyidina Umar pun belum pernah merasakan sesenang itu sebelumnya. Dan saat itu Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah dan menanyakan, "Wahai Rasulullah, perintah apa yang kau berikan kepadaku atas sebidang tanah yang saya miliki di Khaybar ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Jika engkau tidak berkeberatan, wahai Umar, maka engkau tahan harta ini dan engkau sedekahkan." Maka karena itu perintah dari baginda Rasulullah SAW, itu pun juga dilakukan Sayyidina Umar. Lah, peristiwa ini, kegiatan ini, inilah yang menjadi dasar orang-orang Muhajirin tadi yang mengatakan bahwasanya Umar adalah orang pertama yang melakukan wakaf. Karena tadi Sayyidina Umar melakukan perintah dari baginda Nabi Muhammad untuk mensedekahkan harta yang dia milikinya, untuk harta tersebut itu tidak dijual, harta tersebut tidak dihibahkan, melainkan harta tersebut dikelola untuk kemudian manfaatnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk kepentingan-kepentingan umat. Jadi seperti itu. Nah, setelah
setelah Sayyidina Umar mendapatkan perintah yang demikian dari Rasulullah SAW, maka kemudian disusullah dari sahabat-sahabat yang lainnya yang kemudian berbondong-bondong untuk sama-sama melakukan wakaf, ya, yaitu diantaranya adalah Abu Talhah juga yang mewakafkan kebun kesayangannya di Birha, ya, dan juga disusul dengan oleh sahabat-sahabat lainnya seperti Abu Bakar yang juga beliau mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang digunakan untuk anak keturunan yang datang ke Mekah, serta Utsman yang menyedekahkan hartanya di Khaybar, serta juga diikuti oleh Ali yang juga mewakafkan tanahnya yang subur, dan juga Mu'az bin Jabal yang mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dar al-Ansor. Kemudian pelaksanaan disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Jadi setelah Sayyidina Umar mendapatkan perintah untuk mensedekahkan ataupun mewakafkan hartanya ini, maka kemudian para sahabat pun berbondong-bondong mengikuti jejak daripada Sayyidina Umar tersebut. Nah, entah siapapun yang pertama kali memulai ataupun melaksanakan wakaf, kita dapat melihat bahwasanya keduanya, baik baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sama-sama mensedekahkan hartanya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bersama. Itulah yang harusnya kita ambil dan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, rekan-rekan, teman-teman yang saya cintai, tadi sudah kita ketahui sejarah awal dari adanya wakaf sebelum adanya Islam, kemudian ketika adanya Islam, yaitu pada masa Rasulullah dan juga masa para sahabat. Nah, pada masa Rasulullah dan para sahabat ini, untuk kegiatan wakaf dan sedekahnya ini masih bersifat konvensional. Artinya adalah masih bersifat wakaf ini diberikan kepada perorangan untuk dikelola seorang, kemudian harta itu dimanfaatkan untuk kepentingan bersama gitu. Masih belum ada yang namanya sistematis, belum sistematis dan belum terstruktur. Lah, mulainya sistematis dan terstruktur itu yaitu pada masa dinasti-dinasti. Di antaranya yang pertama adalah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu dinasti ini mendirikan lembaga wakaf di Basrah yang dipelopori oleh Hakim Taubah, dan kemudian juga dinasti Abbasiyah juga yang sama, dinasti ini juga mendirikan lembaga wakaf yang biasa disebut dengan Sadar al-Wukuf. Kemudian juga dinasti Ayyubiyah. Nah, ini dinasti Ayyubiyah ini bahkan semua lahan pertanian itu menjadi harta wakaf dan dikelola oleh negara. Bayangkan. Jadi seluruh lahan pertanian pada masa dinasti Ayyubiyah ini itu semuanya adalah harta wakaf dan semuanya kembali lagi dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umat. Dan pada tahun 1280 Hijriah maka dibuatlah undang-undang tentang pembukuan mengenai pelaksanaan wakaf, yaitu pada masa Turki Utsmani. Nah, pada masa dinasti-dinasti inilah sudah mulai adanya penyusunan tentang wakaf ini, lebih mulai terstruktur tentang pengelolaannya dan lain sebagainya, sehingga untuk penyalurannya itu akan lebih tepat kepada sasaran yang telah diharapkan. Itu kira-kira tentang sejarah awal mula wakaf. Kita sudah mempelajari tentang awal mula sebelum adanya Islam, terus ketika Islam datang yaitu pada masa Nabi Muhammad dan masa para sahabat, kemudian masa adanya dinasti-dinasti, ya, dan nanti juga kemudian mulailah perkembangan di masa-masa modern, di mana nanti akan bermunculnya wakaf-wakaf lain gitu ya, wakaf-wakaf yang tidak hanya mewakafkan barang-barang ataupun aset tetap atau biasa kita sebut dengan fixed asset,
seperti tanah, bangunan, ataupun perkebunan dan lain sebagainya, maka kesempatan itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Albi Zaki Shihab. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan wakaf yang akan disampaikan oleh Saudari Devara Regita Putri. Kepada Saudari Regita Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan wakaf. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia yang pertama yaitu pada zaman Kesultanan, kemudian zaman kolonial, lalu zaman kemerdekaan, dan zaman reformasi. Yang pertama yaitu wakaf di zaman Kesultanan. Banyak bukti ditemukan pada masa Kesultanan yaitu ibadah wakaf, baik berupa tanah dan bangunan masjid, madrasah, makam, tanah lahan, terutama di zaman Kesultanan atau susuan atau oleh bupati beragama Islam. Contohnya yang pertama yaitu Masjid Kauman di Cirebon, wakaf dari Sunan Gunung Jati. Kemudian wakaf Masjid di Demak yaitu dari Raden Patah, kemudian Masjid Menara di Kudus wakaf dari Sunan Muria, lalu Masjid Jami Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qadirun. Kemudian Masjid Agung Semarang yaitu wakaf dari Pangeran Pandanaran, kemudian Masjid Ampel di Surabaya yaitu wakaf dari Raden Rohmat Sunan Ampel. Kemudian Masjid Agung Kauman di Jogja yaitu wakaf dari Sultan Agung. Kemudian yang terakhir Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susunan Pakubuwono X. Nah, praktik wakaf dimulai pada akhir abad ke-12 Masehi, lalu di daerah Jawa Timur yaitu pada abad ke-15 Masehi, lalu di Sumatera dan Aceh yaitu pada abad ke-14 Masehi, lalu di Madura yaitu abad ke-17 Masehi. Yang kedua yaitu wakaf di zaman kolonial. Peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf antara lain yang pertama, Surat Edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari tahun 1905 nomor 435 sebagaimana termuat di dalam biji Bled tahun 1905 nomor 6196 tentang Tosik of den Hou van Mohammedans Badaisen. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja, di mana sepanjang belum dilakukan supaya para bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di kabupaten masing-masing. Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam, karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta izin kepada bupati. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf di zaman kemerdekaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 49 Ayat 1 memberi isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terdapat juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf. Kemudian Peraturan Pemerintah Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September tahun 1961. Kemudian Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai. Lalu Fatwa MUI tertanggal 26 April tahun 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini adalah surat berharga. Kemudian yang keempat yaitu wakaf di zaman reformasi. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini cukup komprehensif dan inovatif. Terdiri dari 71 pasal dan 11 bab. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa harta wakaf tidak hanya harta benda tidak bergerak, tapi juga termasuk harta benda bergerak seperti uang. Nah, ini menunjukkan tentang perkembangan wakaf modern saat ini, yaitu organisasi, pesantren, pelayanan sosial atau klinik, lalu madrasah dan perguruan tinggi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Devara Regita Putri. Selanjutnya, materi yang ketiga, pengertian wakaf produktif yang disampaikan oleh Muhammad Maulidi Kusmiladi. Kepada Saudara Muhammad Maulidi, saya persilahkan. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai wakaf produktif. Sebelumnya, saya mau tanya kepada teman-teman semuanya, apa sih itu wakaf produktif? Ya, benar sekali. Wakaf produktif merupakan harta benda atau pokok yang dapat diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan sebagainya. Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi keuntungan dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf. Setelah mengetahui pengertian dari wakaf produktif, kita lanjut kepada macam-macam wakaf produktif. Wakaf produktif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada wakaf uang, sertifikat wakaf tunai, dan wakaf saham. Yang pertama kita akan membahas mengenai wakaf uang. Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Wakaf uang dalam bentuknya juga dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena di sini uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, namun wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya yaitu mengenai sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai merupakan salah satu instrumen yang sangat potensial dan sangat menjanjikan yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah yang besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan kepada individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga merupakan wakaf saham. Saham merupakan benda atau barang yang berharga yang bergerak, juga dipandang dapat memberikan stimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat muslim khususnya ya. Selanjutnya merupakan ketentuan wakaf produktif. Karena wakaf produktif ini sama dengan wakaf, maka ketentuannya itu sangat mirip, yang membedakan hanya tujuan dari wakafnya tersebut. Jadi ketentuan wakaf produktif yang pertama ada wakif atau orang yang mewakifkan harta. Yang kedua, nazir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut. Yang ketiga, ada harta benda wakaf atau harta yang diwakafkan. Yang keempat, ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak. Yang kelima, peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia. Dan yang terakhir, jangka waktu wakaf. Wakaf ini juga harus ditentukan jangka waktunya. Oke, selanjutnya yaitu strategi pengelolaan wakaf produktif. Yang pertama, ada pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Untuk konteks di Indonesia sendiri, lembaga wakaf secara khusus yang akan mengelola wakaf itu merupakan atau bisa disebut Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tugas dari lembaga ini atau BWI ini adalah mengkoordinir nazir-nazir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Yang kedua, ada pembentukan kemitraan usaha. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diadakan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga yang memiliki reputasi yang baik. Yang ketiga merupakan penerbitan sertifikat wakaf tunai. Manfaat lain dari sertifikat wakaf tunai adalah mengubah kebiasaan lama, di mana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Penerbitan sertifikat wakaf tunai diharapkan menjadi sasaran bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.
Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih kepada Saudara Mauldi atas penyampaian materinya. Dan materi yang terakhir, yaitu wakaf produktif di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, akan disampaikan oleh Saudari Salma. Kepada Saudari Salma, saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai wakaf produktif di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ada dua pendapat wakaf yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam atau fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariah wakaf. Menurut sebagian para pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ialah wakaf tanah milik Nabi Muhammad SAW untuk dibangun sebuah masjid. Peristiwa ini terjadi di saat Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga 800 dirham. Setelah dilakukan pembelian tanah anak yatim tersebut, beliau wakafkan tanah tersebut dan dibangunlah masjid di atas tanah tersebut, yang saat ini masjid tersebut yang kita kenal sebagai Masjid Nabawi. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Peristiwa ini menjadi kisah pertama wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian ajaran ini diikuti oleh para sahabat. Selain kisah di atas, terdapat dua sahabat Nabi yang pertama kali melaksanakan syariah wakaf, yaitu kisah Umar bin Khattab dan Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangan dan terbaik yang mereka miliki. Berikut kisahnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa sahabat Umar radhiyallahu an memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya belum mendapat harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Ibnu Umar berkata, Umar menyedekahkannya hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang kafir, kaum kerabat, hamba saya, sabilillah ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola nazir wakaf makan dari hasil dengan cara yang baik atau sepantasnya, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Kemudian, wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Bairaha. Maka turunlah ayat yang berbunyi, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Ayat inilah yang membuat Abu Thalhah semangat mewakafkan perkebunannya. Rasulullah telah menasihatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu keluarga dan keturunan. Maka Abu Thalhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut. Dan di antara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Thalhah adalah Hasan bin Thabit. Atas kisah kedua sahabat tersebut, maka semakin banyak sahabat Nabi yang bersedia mewakafkan harta yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat, yaitu Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak turunannya yang datang ke Mekah. Sahabat Utsman menyedekahkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dar al-Anshar. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik,
Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah. Nabi juga mewakafkan perkebunan Muhairik yang telah menjadi miliknya. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk kepentingan kaum muslimin. Kisah ini dijadikan sebagai kisah wakaf produktif di mana hasil yang diperoleh dari pengelolaan sebidang tanah perkebunan dipergunakan untuk kepentingan kaum. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Salma atas penyampaian materinya dan juga rekan-rekan pemateri lainnya yang sudah bersedia menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga materi-materi yang kelompok kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita. Apabila ada kesalahan pada kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.